kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu, perlindungan-Mu. Sepanjang hidup kami terlebih pada hari ini karena kami boleh mengikuti via online ini. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah mata, hati, dan pikiran kami sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu serta mampu mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian via online ini dari awal, tengah dan akhir semoga berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Lukas, bab 24 ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Injil Lukas bab 24 ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lukas bab 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Injil Lukas bab 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Injil Lukas bab 24 ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Pada Injil Lukas bab 24 ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lukas 24 ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Injil Lukas bab 24 ayat 43. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu dan ketika aku masih bersama-sama denganmu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur." Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Injil Lukas bab 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Halo adik-adik semuanya, selamat Paskah dan Tuhan memberkati selalu. Shalom semuanya. Adik-adik tahu lagu ini nggak? Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Aku, kamu, adik-adik semuanya mau menjadi saksi Kristus yang siap diutus. Jadi saksi Kristus itu apa sih, Romo? Jadi saksi Kristus, tau nggak? Kemarin itu Fori, teman saya, itu bercerita bahwa kemarin dengan mamanya dia jalan-jalan ke taman kota. Ketika jalan-jalan di taman kota, tiba-tiba ada suara brak. Ada seorang pengendara sepeda itu jatuh di jalan. Dan mamanya Fori langsung berlari untuk kemudian menolong yang kecelakaan itu. Mama Fori membantunya berdiri dan kemudian ke pinggir. Setelah dilihat ternyata pengendara sepeda itu terluka dan berdarah. Kakinya keluar darah. Mamanya Fori langsung tengok kiri kanan dan melihat ada supermarket. Dia langsung membeli kapas dan obat merah dan kemudian segera mengobati pengendara sepeda yang jatuh itu. Fori cerita pada saya, maka Fori bersaksi tentang pengalaman kebaikan mamanya mengobati, menolong orang yang kecelakaan. Dan hari ini saya cerita pada adik-adik, makanya saya jadi saksi betapa baiknya mamanya Fori mau menolong dan mengobati yang kecelakaan itu, kecelakaan sepeda. Nah, jadi saksi Kristus kita tahu Yesus itu baik banget. Yesus Tuhan kita itu baik banget. Dia mengampuni orang berdosa, Dia menolong mereka yang sedih, yang sakit, Dia mengampuni, Dia kemudian juga membantu banyak orang, menyembuhkan banyak orang yang sakit. Betapa the best Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus the best banget. Dan hari ini bacaan dari Lukas 24:35-48. Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48 udah dibaca belum? Cerita bagaimana Yesus yang sudah bangkit menampakin para murid. Dia sudah bangkit dan kemudian datang kepada para murid yang disangkanya hantu. Tapi bukan hantu, dia doyan makan ikan dan sebagainya. Dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kita diminta untuk menjadi pembawa damai, membawa sukacita kepada banyak orang. Yesus sudah bangkit dan kita diajak untuk bersaksi bahwa Dia baik dan membawa damai kepada banyak orang. Maka adik-adik semuanya, mari kita berani menjadi saksi Kristus. Kalau ada yang sedih, mari kita hibur, berani menjadi menghibur. Kalau ada yang manyun, mari kita keep smile. Kita membawa senyum pada teman-teman kita. Kalau ada yang sakit, jenguk dong. Kalau ada yang kesulitan belajar, bantuin dong, sehingga kita membawa sukacita dan damai pada teman-teman kita. Kita mau seperti murid-murid Yesus yang lainnya, yakni mau menjadi saksi Kristus, siap diutus membantu teman-teman yang mengalami kesulitan, yang manyun, yang sedih, dan kita mau menjadi warta damai dan sukacita pada teman-temannya. Aku mau menjadi saksi Kristus, siap untuk diutus. Adik-adik mau gak? Adik-adik mau nggak? Adik-adik pastinya mau. Dan katakan, masing-masing katakan, aku mau jadi saksi Kristus, siap untuk diutus. Aku mau jadi saksi Kristus, siap untuk diutus. Tuhan memberkati. Bye.
adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan renungannya, ayo kita membuat aktivitas. Aktivitas hari ini adalah penyekat buku atau pembatas buku. Penyekat buku ini bisa adik-adik gunakan untuk penyekat kitab suci dan buku sekolah adik-adik. Pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus adik-adik butuhkan adalah kertas buffalo, lalu pola, dan pola yang kakak gunakan adalah salib dan kelinci. Dan adik-adik bisa membuat pola sendiri di rumah, seperti ikan atau buah-buahan yang lainnya. Lalu gunting untuk memotong pola, spidol untuk menulis temanya, double tip, pensil warna atau spidol, dan pita. Cara membuatnya adalah pertama adik-adik menggunting pola. Setelah kakak gunting, hasilnya seperti ini ya. Dan diwarnain. Nah, jadinya seperti ini ya. Adik-adik juga dapat memberi hiasan sesuai bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik. Dan jangan lupa ditambah pita dan diberi tulisan tema hari ini, yaitu saya siap diutus menjadi saksi Kristus. Adik-adik juga bisa membuat sebanyak mungkin, nanti difoto dan dikirim ke Instagram dengan hashtag penyekat buku biar Roh Kudus. Adik-adik juga bisa memberikan aktivitas ini ke mama, papa, adik, kakak, atau teman-teman sekolah kalian. Terima kasih. Dadah. Nah, adik-adik, kalau kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar membuat pembatas Alkitab, sekarang sampailah kita di akhir acara. Jangan lupa, jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Bapa Maha Mengasihi, terima kasih atas Paskah yang kami lalui. Semoga berkat Paskah selalu menyertai kami semua dan tuntunlah kami menjadi murid-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.